Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga Syardian, NIP 2019051084003, jurusan Fisika, Prodi Teknik Fisika. Jadi saya akan menjelaskan tentang mesin Carnot atau siklus Carnot. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali ditemukan oleh Sandi Carnot pada tahun 1824. Seorang insinyur Prancis, mesin teoretis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin Calor Carnot. Siklus Carnot yang dibalik dinamakan dengan siklus Carnot terbalik, dan mesin yang menggunakan siklus Carnot terbalik disebut dengan mesin McGrath Carnot. Siklus Carnot adalah proses termodinamik yang dialami oleh zat kerja working substitution pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Misalnya, terdapat suatu sistem termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isohorik. Sistem mengalami proses isotermal dari keadaan A sampai B, kemudian menjalani proses isobarik untuk mengubah sistem dari keadaan B ke keadaan C. Akhirnya, proses isohorik membuat sistem kembali ke keadaan awalnya, yaitu semula A, proses dari A ke keadaan B, kemudian kembali ke keadaan C, dan akhirnya kembali ke keadaan A, menyatakan suatu siklus. Apabila siklus tersebut berlangsung terus-menerus, kalor yang diberikan dapat diubah menjadi usaha mekanik, tetapi tidak semua kalor dapat diubah menjadi usaha. Kalor yang dapat diubah menjadi usaha hanya ada pada bagian yang di akhir saja. Misalkan besaran usaha yang bermanfaat adalah luas daerah A, B, C, A. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan N RT ln F2 per F1 kurang P dalam kurung V2 dikurangi V1 kurung. Usaha bernilai positif jika arah proses dalam siklus searah putaran jam dan bernilai negatif jika berlawanan arah putaran jarum jam. Perubahan energi dalam delta U dapat satu siklus sama dengan 0 atau delta U sama dengan 0 karena keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Inilah proses siklus Carnot. Proses AB adalah pemuraian pada T1 pada proses sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu T1 dan melakukan usaha WAB. Proses BC adalah proses diabatik. Secara proses ini berlangsung suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Proses CD adalah penempatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini sistem menerima usaha WCD dan melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Proses DA adalah proses adiabatik. Selama proses ini suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Dengan berdasarkan fungsi siklus Carnot juga termasuk sebuah dasar dari mesin ideal, yakni mempunyai efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut mesin Carnot. Pada saat usahanya berlangsung total dilakukan oleh sebuah sistem untuk satu sistem sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram PV. Mengingat selama proses siklus Carnot sistem menerima kalor Q1 bersuhu tinggi dari reservoir T1 yang melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Maka usaha yang dilakukan oleh sistem menurut hukum satu dinamika dapat adalah sebagai berikut. Q sama dengan lambda U tambah W, Q2 dikurangi Q1 dikurangi Q2 sama dengan 0 tambah W. W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting. Untuk mesin kalor, efisiensi mesin N ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. N W per Q1 kali 100% sama dengan Q1 dikurangi Q2 per Q1 kali 100% sama dengan 1
dikurangi Q2 per Q1 kali 100%. Untuk sirkus Carnot berlaku hubungan sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan secara berikut. N sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Keterangan N efisiensi mesin Carnot, T1 suhu revolusi bersuhu tinggi dilambdakan K, dan T2 suhu reservoir bersuhu rendah dilambdakan juga dengan K. Bagaimana dengan kerja mesin Carnot? Mesin Carnot bekerja seperti motor di mana kinerja dimaksimalkan melalui variasi proses isotermal dan adiabatik, berganti fase ke ekspansi dan pemaman gas ideal. Mekanisme ini dapat dipahami sebagai perangkat ideal yang memberikan pekerjaan yang dapat dikenakan variasi panas, mengingat adanya dua fokus suhu. Pada fokus pertama, sistem terpapar di suhu T1. Ini adalah suhu tinggi yang menekankan sistem dan menghasilkan ekspansi gas. Pada gilirannya ini menghasilkan eksekusi kerja mekanis yang memungkinkan piston bergerak keluar dari silinder dan yang berhenti hanya dimungkinkan oleh ekspansi adiabatik. Kemudian fokus pada 2 di mana sistem terpapar pada T2 kurang dari T1, artinya mekanisme ini tertunduk pada pendinginan. Ini menginduksi ekspansi panas dan menghancurkan gas yang mencapai volume awalnya setelah kompresi adiabatik. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling besar karena merupakan mesin ideal yang hanya ada dalam teori. Artinya tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi melebihi efisiensi mesin Calor Carnot. Berdasarkan persamaan di atas terlihat efisiensi mesin Calor Carnot hanya tergantung pada suhu kedua tandon atau reservoir. Untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, suhu tandon T2 sama dengan 0 Kelvin. Hal ini dalam praktisnya tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, mesin Calor Carnot adalah mesin yang sangat ideal. Hal ini disebabkan proses Calor Carnot merupakan proses reversibel, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel, tak terbalikan tidak seperti mesin Carnot. Contoh aplikasi mesin Carnot dapat dilihat pada mesin jet, pesawat terbang, atau mesin uap. Sekian, terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih.